Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dimanapun saja berada. Salam, biar kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama yaitu merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan alasi dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 kita baca 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kekhawatiran, kecemasan hidup ya bisa terjadi di dalam setiap orang. Ya. Nah, ini yang terjadi dalam situasi saat ini. Nah, kita dalam hal ya keadaan yang beban yang begitu berat. Ya. Ya, kalau saya mengingat dari masa kecil ya yang mengalami situasi paceklik ya dikatakan dulu, terlebih pada tahun 60-an itu ya pada musim tikus itu ya, sampai sekolah itu diliburkan ya masuk, tetapi ya semua dilibatkan untuk mencari tikus ya, baik siang maupun kadang-kadang malam ya. Saya ingat di SD itu dulu waktu SMP Kristen pun juga demikian, libur tapi gerakan untuk mencari tikus ya, karena saat itu di sawah itu ya ketika ya baik siang maupun malam sudah padi meskipun sudah menguning, tapi tidak lama bisa rusak semua ya, hanya beberapa hari saja. Tikus itu begitu banyak sekali sehingga sapato itu tidak bisa panen, dan itu dalam situasi padi-padi yang sudah menguning ya. Demikian juga kalau tidur malam tuh tikus di rumah itu juga banyak, sampai tidur kadang-kadang saya katakan tidur kemasukan tikus. Jadi waktu itu kecil ibu saya jualan ya di rumah itu ya sudah kadang masuk ke sana dan di kolong tempat tidur, kolong meja itu ya, jadi tikus begitu banyak sekali. Ya itulah juga situasinya, situasi paceklik. Jadi barang-bahan makan ya alami yaitu karena dirusak oleh tikus sehingga
juga memprihatinkan sekali. Ya. Nah, jadi rasanya ya begitu berat dalam kehidupan itu. Nah, di negeri Israel seperti dalam firman Tuhan ini, di saat itu ya dipimpin atau dipegang oleh seorang raja yang namanya Ahab. Ya, ketika Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya sebagai umat Israel, namun saat itu Raja Ahab hidupnya jahat di mata Tuhan, yaitu sudah tidak menyembah Allah tapi menyembah Baal, ya, membuat patung-patung, ya. Nah, maka di situ Tuhan itu berfirman kepada Ahab melalui Nabi Elia, yaitu mengenai hukuman, ya, hukuman yang akan menimpa negeri Israel, yaitu tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya, kalau di Yakobus, kitab Yakub itu tulis 3,5 tahun, tapi kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca ini tidak tuliskan tentang berapa tahun, tapi di situ hanya tidak ada embun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau dikatakan, tapi ditulis di dalam kitab Yakub itu 3,5 tahun. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa merenungkan hukuman tidak ada hujan selama 3,5 tahun itu bukan perkara yang ringan, ya. Dan akan berdampak luas, ya. Kekeringan yang panjang, ya. Tanah-tanah tidak mengeluarkan hasil bumi, dan pastinya kemudian terjadi suatu kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri pada saat itu. Ya. Kita pasti bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang-orang pada saat itu. Ya. Kekurangan tentang makan karena memang juga para petani tidak bisa menanam karena kekeringan. Ya. Wah, pasti ya mengalami suatu kecemasan hidup yang sangat luar biasa. Ya, bagi Elia pun juga pasti juga merasakan dampaknya sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Pasti juga merasakan bagaimana kebutuhan kehidupan sehari-hari, tentang kebutuhan makan, minum, ya karena dampak daripada kekeringan itu bisa ya merasakan suatu keadaan ya yang sangat berat. Ya. Nah, di sini kita yang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana Tuhan itu memelihara hambanya Nabi Elia ini? Ya, ketika saat itu yaitu keadaan mengering, ya, tidak ada hujan, ya, tidak ada hasil bumi, ya. Namun di sini kita tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan memelihara hambanya, yaitu Nabi Elia. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar, ya, tentang Elia terhadap perintah Tuhan. Ketika datang firman Tuhan, ya, kepada Elia, itu suatu perintah, ya, suatu perintah di situ untuk pergi dan bersembunyi di tempat di tepi sungai Kerit. Ya. Nah, ini saya percaya dalam situasi ketika
Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab ya sebagai ya teguran atau ya kan, dan di situ Tuhan memberikan hukuman tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya pasti itu sesuatu yang membuat Raja Ahab pasti marah. Ya. Dan apa yang disampaikan nanti akan mempengaruhi kehidupan Elia. Bagaimana nantinya? Ya. Maka di situ Tuhan itu berfirman yaitu untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Krit. Ya. Ini yaitu tentang pemberian Tuhan di mana Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Krit. Bahkan dikatakan di situ yaitu Elia supaya dapat minum di sungai itu, dan nanti burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan Elia. Nah, kita bisa merenungkan bagaimana ketika perintah itu diterima oleh Elia. Ya. Pemeliharaan Tuhan yaitu di situ untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Krit dan minum di sungai Krit. Wah, ini sesuatu yang ya bisa dikatakan bukan tempat yang menyenangkan, ya. Bukan tempat yang menyenangkan secara daging. Dan di tepi sungai itu ya Tuhan akan memelihara dengan minum air di sungai Krit. Ini bukan sesuatu yang biasa dalam kehidupan orang pada umumnya. Ya. Ini sesuatu yang bisa menjadi suatu pertimbangan yang sulit untuk dilakukan. Saya merenungkan bagaimana ketika Elia di tepi sungai Krit untuk bersembunyi di situ, mestinya kan tidak sekedar hanya tinggal duduk di situ. Bagaimana waktu istirahat? Ya, ketika malam harus tinggal di situ. Ya pasti harus mempersiapkan untuk bagaimana berteduh. Ya, membuat tempat di mana dapat istirahat baik malam maupun siang. Ya, jadi disitulah sesuatu apa yang difirmankan Tuhan bagi Elia. Bagaimana cara Tuhan untuk memelihara. Ya rasanya ya secara daging jasmani sesuatu yang ya tidak mengenakan. Sesuatu yang tidak selayaknya. Dalam kondisi yang terlalu sederhana. Ya. Orang kalau dipelihara mestinya suruh pergi sana tinggal di tempat mewah, di tempat orang yang kaya, ya ditunjukkan siapa orangnya. Wah, itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sesuatu yang menyenangkan. Ya. Saya kalau merenungkan ketika dalam situasi paceklik waktu itu makan tidak nasi sehari itu full nasi ya. Dari beras itu bukan. Saatnya kadang-kadang harus diul. Kalau mau makan diul ya harus deplok dulu. Ya, deplok gaplek dulu. Jadi jual gaplek itu di pasar banyak sekali. Jadi harus kangelan. Ya. Jadi deplok gaplek, kalau jagung ya bisa buat jagung, apalagi kalau deplok jagung itu sulit, muncrat kering ya, itu tidak mudah. Ya. Dan makan dijatah. Ya. Jadi untuk mengenyangkan perut
untuk memuaskan makan tidak bisa. Ya. Karena kondisi, ya, kondisinya begitu. Ya, dalam situasi paceklik, ya keuangan juga sangat kurang. Ya pada satu secara umum memang sudah ada kalanya yang mereka sehari ya makan tiwul terus, ada di beberapa waktu kalau pas bisa pada musim panen orang tua itu drep ya, nanti bisa menikmati beras untuk dimasak ya. Nah tapi di sini Elia yaitu diperintahkan untuk pergi ke Sungai Kerit untuk ya hidup di situ, minum di situ, dan makan di situ. Inilah suatu cara bagaimana Tuhan untuk memelihara mereka, memelihara Elia. Jadi tidak begitu memuaskan secara daging, enggak. Ya pasti harus ikut prihatin ketika banyak orang pun juga ngalami paceklik, mungkin makan seadanya. Saya kira sebagai hamba Tuhan pun juga ya ikut bagaimana ya bersama-sama menikmati penderitaan dalam situasi kekeringan pada saat itu. Ya. Nah, itulah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Elia. Tapi pada saat itu meskipun dalam situasi keadaan yang sangat sederhana yang tidak biasa orang melakukannya, ya untuk mempercayai, ya, untuk mempercayai itu bukan hal yang mudah. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya, untuk mempercayai itu bukan perkara yang mudah. Karena apa? Keadaannya, situasinya sesuatu yang sangat ya bertentangan dengan kebiasaan, ya, dengan kebiasaan ketika waktu-waktu keadaan yang normal, ya. Namun meskipun demikian perintah Tuhan dan pemeliharaannya sesuatu yang tidak memuaskan secara daging, namun di situ Elia mengambil suatu keputusan untuk taat. Untuk taat. Orang kadang-kalanya bisa tidak menerima, mungkin bersungut-sungut bisa, ya. Tapi meskipun itu bentuknya sesuatu yang sederhana sekali, hanya minum air di Sungai Kerit, tapi Elia saat itu mau mensikapi dengan baik untuk tidak bersungut-sungut, karena itulah sebagai suatu bentuk pemberian Tuhan dalam situasi yang kekeringan. Kita kadang-kadang untuk menerima keadaan-keadaan hidup ini, ya kadang-kadang rasanya tuh prihatin begitu panjang, ya prihatin begitu panjang. Saya merasakan bagaimana sebagai anak keprihatinan itu kadang-kadang dari hari-hari ke hari, ke tahun ke tahun. Ya untuk bisa makan kadang-kadang harus membanting tulang. Ya. Harus diperintah suatu pekerjaan yang sangat berat, ya, untuk bisa makan. Pulang sekolah saat itu tidak langsung makan, tidak boleh, harus cari kayu dulu, ya, karena memang belum masak. Itu berat sekali. Jadi kehidupan yang sungguhnya dalam situasi yang sangat sulit kadang-kadang bertahan sampai lama, ya, bertahan sampai lama. Nah itu ketika seseorang kadang-kadang tidak menerima keadaan-keadaan itu, bisa membuat itu ya cemas, gelisah, dan lain-lain. Saya ingat ketika saya dalam kondisi yang sudah terjepit ekonomi,
saya malah memulai dengan usaha. Saat itu saya dalam hati saya itu terpikirkan, saya sudah punya anak. Dalam memulai melangkah itu hati saya tergerak. Saya pamannya bisa minum teh 1 gelas. Kekuatan minum teh segelas itu berapa jam? Ya, kalau bisa sehari tahan, tidak makan, hanya minum teh. Jadi saya bagaimana mensikapi keadaan dalam situasi dalam kondisi saya terjepit, tapi bagaimana saya dapat menerima sesuatu yang kecil tetapi saya untuk mempertahankan kehidupan. Itu memang suatu pergumulan. Jadi bagaimana dapat menerima keadaan sesulit itu dengan bersikap apa adanya. Apa adanya. Nah, ini bagi kita sebagai orang percaya itu memang melatih bagaimana kita tetap tekun, setia, taat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Elia ini. Dalam situasi dalam disuruh pergi bersembunyi di tepi sungai Krit dan juga minum di situ, makan roti yang dibawa oleh gagak, burung gagak dan daging. Saya percaya gagak ketika membawa roti dan daging, dia jatuh ke tempat sekitar Elia, tapi pasti juga kotor. Kotor. Mungkin dia harus bersihkan dulu. Jadi itulah situasinya. Berapa tahun enggak tahu. Berapa bulan enggak tahu. Tapi itulah yang terjadi dalam pemeliharaan Tuhan ketika dalam saat situasi paceklik, dalam situasi yang tidak ada hujan. Meskipun sederhana, tapi itu sesuatu cara pemeliharaan Tuhan untuk Lia dapat menikmati kehidupan dengan tidak kekurangan. Nah, inilah Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Saya bacakan, pergilah dari sini, berjalan timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi, pada waktu burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah sikap Elia ketika menerima firman Tuhan. Meskipun tidak selayaknya pada umumnya, harus dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana, tapi dapat menyikapi dengan tetap mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya merenungkan bagaimana ketika Elia menikmati berkat-berkat dengan situasi sederhana. Dia belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi sedemikian. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Meskipun sesuatu yang dipegang untuk dinikmati itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana, karena dalam situasi kekeringan. Ikut bersama-sama rasakan bagaimana penderitaan bangsa Israel sebagai seorang hamba
Tuhan. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya mari kita dalam kehidupan ini, mari kita belajar segala sesuatu ya bukan untuk mengejar kesenangan diri sendiri, tetapi ketika dalam perjalanan hidup kita senantiasa dihadapkan suatu keadaan-keadaan sulit, mari kita belajar apa yang kita terima dalam kehidupan ini, kita sikapi dengan tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Tesalonika pasal 5, kita akan baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Dalam suka dan duka, dalam keadaan menyenangkan dan tidak menyenangkan, kita belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam kondisi semua ada, kita biasa untuk bersyukur. Dalam keadaan tidak biasanya, kita belajar bersyukur. Kita punya keyakinan Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kita. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam kondisi apapun, secara fisik lemah, secara fisik sakit, secara apapun. Kita belajar untuk bersyukur menerima keadaan itu. Oh, di situ kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kehadirannya itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saya pernah pada suatu saat seringkali belajar untuk mensikapi dengan hati yang syukur dalam situasi keadaan rasanya sakit, rasanya kok enggak enak. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang keluar dalam diri kita dalam kelemahan sakit itu bisa rasanya enak sekali. Ada damai sejahtera. Ya. Pernah pada suatu saat saya sakit gigi sampai benar-benar sakit sekali. Saya belajar untuk mensyukuri dengan diam diri. Terasa sesuatu, sekat itu juga hilang penyakitnya. Iya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terjadi itu mengerjakan sesuatu hati yang kadang-kadang menjadi suatu tantangan. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, dalam segala sesuatu belajar bersyukur, karena dalam segala sesuatu Tuhan pun juga ada di tengah-tengah kita. Tuhan pun juga hadir. Nah, ketika kita meyakini kehadiran Allah, meskipun dalam situasi sulit apapun, kita dapat merasakan bagaimana lawatan Tuhan yang begitu ajaib terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari ketika saat ini memang kita mungkin menghadapi begitu banyak masalah tentang kehidupan sehari-hari, sesuatu yang kita mengalami suatu pergumulan yang tidaklah ringan. Namun kita yakin seperti Elia, bagaimana kehidupan bersama-sama di tengah-tengah umat Israel dalam situasi paceklik, Tuhan itu memelihara Elia meskipun hanya dalam bentuk minum di sungai Kerit dan juga tinggal di situ dengan kondisi yang apa adanya, sangat sederhana, tapi Elia dapat mensikapi dengan percaya. Di situ pemeliharaan Tuhan, meskipun dalam situasi cuman tetap yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan Elia. Nah, untuk itu biar ini juga menjadi contoh bagi kita untuk mari kita mensikapi dengan penuh iman segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.